Sang pejuang tak ternama di mata dunia, jejak langkahnya tak mati dalam lautan fitnah. Anugerah ilahi bagi Sahabat, di episode ketiga rubrik sejarah, redaksi akan membahas sejarah sekilas lahirnya PNI atau singkatan dari Partai Nasionalis Indonesia, PKI, singkatan dari Partai Komunis Indonesia, dan didirikannya PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Termasuk redaksi akan ulas tentang sosok Hos Cokro Aminoto yang dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota oleh kolonial Belanda. Julukan itu tentu bukan tanpa sebab. Artinya, ada nama pastilah ada makna. Pembahasan ini tentunya berkesinambungan dengan episode ke-1, episode kedua, yaitu terkait pergerakan umat Islam pada periode tahun 1905 sampai dengan 1912 dan periode tahun 1912 sampai dengan 1917. Sehingga kejadian yang saat ini dibahas terkait sang guru bangsa Hos Cokro Aminoto yang dijuluki Raja Tanpa Mahkota berada pada periode tahun 1917 sampai dengan 1930 yang akan redaksi bahas. Selain itu, kita ulas sekilas berdirinya PKI dan PNI, berdirinya Persis dan Nahdlatul Ulama, termasuk berubahnya SI menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sekitar tahun 1917, suhu politik dunia mulai memanas. Pasalnya saat itu terjadi revolusi Rusia yang pertama berlangsung pada 23 sampai 27 Februari 1917. Berhubungan hal itu, dalam rangka menghindarkan pemanfaatan kondisi pergerakan Islam Indonesia, Belanda mendirikan Volksraad dengan alasan stabilitas nasional. Volksraad dibuka pada tanggal 18 Mei 1918. Menyambut hal itu, dalam realisasi program Asas dan Tandim, Hos Cokro Aminoto hadir dan menjadi anggota sebagai pengurus Syarikat Islam. Realisasi program Asas dan Tandim itu khususnya pada program Tandim, poin di ketiga, yaitu terkait siasah atau sepandai-pandai siasah. Terbukti, sikap Syarikat Islam selang beberapa bulan saja di Volksraad sudah menuntut adanya pemerintahan sendiri dengan alasan sesuai dengan keputusan Ratu tanggal 23 Juli 1903 di Den Haag, Belanda. Pada Kongres Nasionalis Natiko III, Hos Cokro Aminoto menegaskan jika dalam waktu 5 tahun pemerintah Belanda tidak merealisasikan tuntutan, maka Syarikat Islam sendiri kelak yang akan melakukannya. Selain itu, banyak pengaruh atas keterlibatan Hos Cokro Aminoto di Volksraad hingga membuat kolonial Belanda merasa terancam dan gerah. Dari kejeniusan berpolitik inilah Bapak Hos Cokro Aminoto dijuluki oleh Belanda dengan julukan De Aanstaan de Koning Japans, yang artinya rajanya orang Jawa yang tak bermahkota. Karena gerakan Hos Cokro Aminoto terus menanjam, pada tahun 1920 beliau difitnah oleh Belanda hingga penjara selama 1 tahun. Kepemimpinan sementara pada waktu itu Syarikat Islam diganti oleh Haji Agus Salim. Pada saat SI dipimpin Haji Agus Salim, sering terjadi perdebatan dengan Syarikat Islam cabang Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Diketahui saat itu Semaun tersusupi faham dan gerakan Marxisme. Pada Kongres Natiko IV disepakati anggota tidak boleh beraliansi, sehingga Semaun terkena disiplin organisasi. Pada tahun 1921 di Semarang, Semaun mengadakan kongres. Pada kongres itu diproklamirkannya Partai Komunis India yang merupakan transformasi dari ISDV.
Menginjak di tahun 1923, guna mensikapi berbagai perpecahan paham dan gerakan di luar Islam, di Madiun melalui Sentral Syarikat Islam, melalui kongresnya merubah haluan menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia dari Syarikat Islam saja. Atas gagasan Hos Cokro Aminoto itulah perjuangan Islam dalam membela kembali terluruskannya dari kontaminasi gerakan di luar Islam, terutama komunis. Hos Cokro Aminoto kembali mensucikan gerakan Islam. Sedikit mengulas, gerakan komunis ini tak lepas dari pengaruh revolusi Rusia. Saat itu, revolusi Rusia dimisikan menjadi negara komunis oleh golongan Menshevik dan Bolshevik atas kekaisaran feodal. Upaya balasan disiplin partai kepada Semaun, 4 Maret 1923 di Bandung, Syariat Islam Semaun yang dikenal SI Merah mengadakan kongres yang dihadiri 14 cabang PKI atau Partai Komunis Hindia dan 14 cabang Syarikat Islam Merah yang pada dasarnya adalah orang-orang SI berpaham komunis. Masih menginjak di tahun 1923, Persis didirikan. A. Hasan dibantu Muhammad Nasir dengan ketuanya B. Zamzan dan H.M. Yunus. Sebelumnya, Hasan adalah pendamping andalan Hos Cokro Aminoto di dalam bidang syariah, baik teori maupun praktis. Pak Hasan dalam mendampingi Hos Cokro Aminoto dikabarkan tidak banyak orang yang tahu. Berlanjut ke tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para tokoh pesantren Tebu Ireng mengadakan rembukan untuk membentuk suatu wadah. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Sebelumnya Kiai Haji Asy'ari itu adalah duta Syarikat Islam di Arab Saudi. Berkembangnya wadah di luar Syarikat Islam semakin tahun semakin bertambah. Hal itu pun bagian dari upaya pemerintah kolonial Belanda memecah belah pergerakan kemerdekaan. Namun di sisi lain, pelopor gerakan kemerdekaan sejati yang diarahkan memerdekakan sebuah negara berdasarkan Syarikat Islam semakin terarah. Pada waktu itu, Partai Syarikat Islam tetap kekeh untuk di dalam pendiriannya. Pada tahun 1927, Insinyur Soekarno dikeluarkan dari Syarikat Islam dan mendirikan PNI atau Partai Nasionalis Indonesia. Soekarno pernah diketahui oleh gurunya, yaitu Hos Cokro Aminoto, membuat sebuah karya tulis curahan hati. Karya tulis tersebut yaitu tentang komunisme. Hos Cokro Aminoto saat itu memerintahkan untuk membatalkan niat pada karya tulisnya tersebut. Namun Soekarno tetap menyatakan pada pendiriannya. Alasan Soekarno dikeluarkan terkena disiplin partai adalah ketika Partai Syarikat Islam Indonesia membahas ajas sebuah negara jika nanti didirikan. Soekarno berpendapat pada waktu itu bahwa negara harus berhaluan nasionalisme. Nasionalisme itu juga sebelumnya pernah tergaungkan pada tahun 1924 saat Kemal Pasha Atatürk meruntuhkan Turki Utsmani. Dalam pergerakannya, Partai Syarikat Islam Indonesia terus memperkuat gagasan Pan-Islamisme sebagai dasar perjuangan. Terlebih pada tahun 1927, SM Kartosuwiryo diangkat menjadi sekretaris Hos Cokro Aminoto. Kemudian di tahun 1931, SM Kartosuwiryo dikukuhkan menjadi Sekretaris Jenderal Partai Syarikat Islam Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 1930, SM Kartosuwiryo menikah dengan seorang wanita kelahiran Garut bernama Dewi Siti Kulsum yang akrab disebut Ibu Wiwi. Ibu Wiwi adalah seorang wanita anak dari kalangan ajengan Garut yang gigih bertempur dengan Belanda bersama para santrinya. Ia bernama Ajengan Ardi atau bernama Ardi Wisastra. Selain itu, lanjut ke Partai Nasionalis Indonesia di tahun berikutnya. Selain PNI, banyak para tokoh terkena disiplin partai, kemudian mendirikan partai baru seperti Dr. Sukimin mendirikan PARI atau singkatan dari Partai Islam Indonesia bersama Wali Al-Fatah. Terlebih pada tahun 1933, Partai Syarikat Islam Indonesia menerapkan paham sikap hijrah yang digaungkan pada Majelis Tandim Partai Syarikat Islam Indonesia ke-22 tanggal 17 Desember 1934 bertepatan dengan bulan Ramadan. Tokoh utama Sang Guru Bangsa
berjulukan Raja Tanpa Mahkota, Hos Cokro Aminoto wafat pada usia ke-52 tahun. Sahabat, jika rubrik sejarah di channel ini bermanfaat, isi kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Jika bermanfaat, redaksi akan lanjutkan pada sejarah perjuangan umat Islam setelah syahidnya Hos Cokro Aminoto. Bagaimana sejarahnya, seperti apa corak perjuangannya. Jika diperlukan, kita lanjutkan nanti. Wassalam. Sahabat, di episode